Provinsi Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga 2 pekan ke depan. Status tanggap darurat bencana diperpanjang sejak 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Ini perpanjangan kedua setelah sebelumnya juga ada perpanjangan pertama sejak 2 minggu yang lalu. Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana. Perpanjangan status tanggap darurat ini ditetapkan setelah dilaksanakannya rapat Forkompinda dan mendengarkan laporan analisis cepat Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Aceh. Status tanggap darurat yang diperpanjang ini juga berdasarkan hasil rapat secara virtual dengan seluruh kabupaten kota terdampak bencana pada 23 Desember 2025. Serta hasil kajian penanganan darurat bencana Aceh bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto. Dalam keterangannya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau kerap dipanggil Mualem juga menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat Aceh, SKPA, dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat distribusi logistik hingga ke wilayah terisolasi. Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2025 selama 14 hari ke depan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari. Dan pemirsa, kita akan langsung terhubung untuk membahas terkait dengan perpanjangan status tanggap darurat bencana di Aceh bersama dengan Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kami. Baik, selamat sore Pak Iskandar, kami izin untuk mengupdate terlebih dahulu Pak terkait dengan kondisi terkini dalam pemanjangan masa tanggap darurat untuk kedua kalinya di Aceh, wilayah Aceh Tengah, di wilayah Bapak. Nah, apakah masih ada Pak wilayah-wilayah yang terisolasi sampai dengan detik ini? Terima kasih Mbak. Saya luruskan, wilayah saya bukan Aceh Tengah, tapi wilayah saya adalah Aceh Timur. Baik, di Aceh Timur. Ya. Boleh disampaikan ya. Pak seperti apa perkembangannya? Ya, kalau berbicara perpanjangan masa tanggap darurat, kami sendiri di kabupaten ini memang sudah 3 kali ya melakukan proses perpanjangan lantaran memang kerja-kerja tanggap darurat ini belum selesai ya, kita lakukan. Bapak Gubernur juga sudah mengumumkan perpanjangan tanggap darurat tersebut. Nah, karena masih ada kawasan-kawasan tertentu yang butuh sentuhan yang lebih ekstra untuk memulihkan keadaan, memasuki masa tahap pemulihan. Nah, di Aceh sendiri, khususnya di Aceh Timur, itu letak geografisnya yang menjadi kendala bagi kita semua, di mana akses roda 4 ya belum semuanya bisa kita tembus, hanya menggunakan roda 2 dan dengan jalan kaki. Nah, oleh karenanya beberapa solusi yang kita lakukan memang termasuk proses distribusi logistik itu dilakukan melalui dropping udara dan jalur sungai. Saat ini kita sedang melakukan kegiatan perpindahan kayu, kemudian pembersihan lumpur-lumpur di atas badan jalan untuk membuka akses ya ke kawasan-kawasan daerah banjir dan juga ke kem-kem pengungsian. Baik, Pak Iskandar, bisa informasikan kepada kami apa saja variabel yang menentukan suatu status darurat apakah akan diperpanjang atau tidak? Ya, yang pertama kan akses ya. Akses yang saya sebutkan tadi ya belum begitu kondusif. Artinya arus transportasi yang sebelumnya dalam kondisi normal sehingga kita memudahkan memasok logistik ke daerah pemukiman warga dan ke kem-kem fungsi, tapi ada beberapa wilayah yang memang kondisinya itu belum begitu normal.
Nah, sehingga kami berpikir bahwa ini perlu untuk dilakukan. Nah, kedua, ini untuk melakukan proses pemetaan, termasuk proses rekap dan himpun data, pembangunan huntara, kemudian pembangunan hunian tetap, juga di daerah ini mengalami kendala. Nah, di mana termasuk misalnya komunikasi di kawasan-kawasan pedalaman itu belum bisa kita lakukan. Bahkan kami juga sedang memasang repeater radio handy talkie, juga demikian, belum begitu sempurna. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan kepala desa secara kontinu untuk menginput data atau mengabarkan sesuatu yang berkenaan dengan penanganan pasca bencana banjir ini. Baik, artinya memang untuk pembahasan soal Huntara ini masih terhambat ya Pak ya, karena kondisi komunikasi yang belum bisa dilakukan secara intensif ya dengan pihak di desa, dan juga waktu itu Bapak kalau tidak salah mengatakan akan lebih mengutamakan dialog bersama dengan masyarakat terkait dengan Huntara. Nah, kalau begitu Betul. Pak Iskandar, bagaimana terkait dengan kebutuhan pokok baik sandang, pangan, dan papan dari warga di Aceh Timur, Pak? Apakah untuk hal-hal ini sudah ada perbaikan yang signifikan, dan kemudian untuk fasilitas publik mungkin, pelayanan masyarakat di rumah sakit juga apakah sudah kembali pulih, Pak? Ya, kalau untuk pasokan sembako atau bantuan ke warga yang terdampak banjir dan juga ke kem-kem pengungsi, kita tidak ada kendala yang begitu signifikan, karena kami akan menempuh jalur-jalur alternatif untuk melakukan distribusi bantuan kepada warga dan ke kem-kem pengungsian. Bahkan hari ini sebelum dialog ini kita lakukan, saya baru saja kembali dari Desa Sematang, Kecamatan Juluk yang paling parah juga, yang berada di wilayah Das Sungai Arakundo, ya, baru mengantarkan bantuan, kemudian membawa tim medis, ya, serta kita berdialog dengan mereka di mana tempat hunian sementara yang telah disepakati oleh warga dan perangkat desa. Mereka sudah memiliki tanah di areal dekat dengan pekarangan masjid, dan di situ nanti akan kita bangun huntara. Begitu juga kita meninjau ya bagaimana ruas jalan yang ambruk, kemudian bendungan juga yang ambruk. Ya, itu datanya sudah kita rekap dan kita sudah diskusi dengan BNPB untuk dilakukan proses penanganan untuk kedepannya. Nah, menyangkut dengan fasilitas publik, apa saja yang masih terkendala, memang ada beberapa fasilitas publik yang tidak bisa digunakan lagi. Contohnya seperti Puskesmas Lokop Kecamatan Serbajadi. Itu sama sekali tidak bisa kita gunakan. Dia berada di daerah zona rawan, apalagi sudah terbentuk di pinggirnya itu 2 sungai, yang sebelumnya 1 sungai. Nah, di dalam Puskesmas juga lumpurnya itu hampir 1 meter lebih. Solusinya, kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan, dan kebetulan tadi juga Menkes berkunjung ke Aceh Timur. Saya sudah sampaikan kembali, itu akan dibangun yang baru. Saya sudah serahkan kasih letak lokasi pembangunan yang baru di dekat kompi TNI di Lokop Serbajadi. Nah, ada juga sekolah-sekolah yang sampai sekarang itu belum normal, belum dilakukan proses pembersihan. Oleh karenanya, apabila ada relawan yang masuk ke Aceh Timur, kami akan dorong untuk melakukan proses pembersihan dan gotong royong kepada fasilitas publik seperti masjid, balai pengajian, sekolah, kemudian puskesmas, dan lain sebagainya. Baik, Pak Iskandar, tadi juga sempat diinformasikan terkait dengan kunjungan dari Menkes ke daerah Aceh. Apa signifikansi bisa kita dapatkan dari kunjungan ini, Pak, terhadap upaya pemulihan darurat bencana di Aceh? Ya, signifikansinya adalah bahwa Menkes itu langsung merespon ya, mengenai dengan puskesmas yang tidak bisa kita gunakan lagi. Beliau minta tanahnya untuk segera dibangun puskesmas baru. Dan puskesmas baru itu kita bangun juga di daerah perbukitan. Apabila pun ada bencana susulan, ini nggak kita minimalisir dampak yang diakibatkan. Kemudian kita melaporkan alat-alat kesehatan yang rusak di salah satu puskesmas rumah sakit di Aceh Timur yang terendam total, yaitu Rumah Sakit Sultan Abdul Aziz Shah, rumah sakit SAS yang berada di kawasan Perlak, dan beliau juga merespon apa yang kami sampaikan, termasuk juga di Rumah Sakit Jubir Mahmud kita melaporkan kerusakan alat kesehatan, ya, kemudian infrastruktur yang diakibatkan oleh banjir,
ya Pak Menkes tadi juga sudah kami bawa untuk berkeliling mengunjungi melihat langsung bagaimana fakta sebenarnya yang terjadi pasca banjir terhadap fasilitas kesehatan di tempat kami. Baik, kalau terkait dengan kebutuhan air bersih dan juga listrik, ini dua hal yang selalu dikeluhkan juga Pak di daerah-daerah yang menjadi lokasi terdampak bencana. Kalau di Aceh Timur seperti apa Pak saat ini? Ya benar, untuk listrik sendiri di kawasan-kawasan pedalaman dan kawasan yang dampaknya paling parah itu belum normal 100%. Sementara di bagian perkotaan dekat pinggir jalan negara Medan Banda Aceh itu sudah prosesnya normalisasi, jadi sudah normal beberapa, kecuali ada trafo atau tiang yang tumbang belum diperbaiki, itu lokasinya akan dilokalisir oleh petugas PLN, apabila dinyalakan pun akan berbahaya bagi warga setempat. Nah, baru tadi malam kawasan yang terisolir sebelumnya yang listriknya padam begitu lama di kawasan Serbajadi Lokop itu sudah nyala. Sekarang tinggal saja untuk membuka rintisan jalur baru nantinya dari Kecamatan Serbajadi menuju Kecamatan Simpang Jernih melalui hutan, dan petugasnya akan dikawal oleh TNI. Jadi di sana memang harus membuka jalur baru. Sebenarnya jalur ke arah Kecamatan Simpang Jernih yang berada di atas Aceh Tamiang yang juga dampaknya paling parah, itu jalurnya masuk lewat Aceh Tamiang. Namun agak sulit masuk lewat Aceh Tamiang, maka kita membuka jalur baru melalui Lokop Serbajadi. Nah, begitu juga dengan beberapa desa di Kecamatan Pantai Bidari yang listriknya belum nyala sampai saat ini. Saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman PLN, ya, sedang dilakukan proses pemetaan, kemudian distribusi tiang-tiang yang tumbang, serta peralatan-peralatan lainnya. Begitu juga petugas PLN, ya kita banyak juga didatangkan ya, bukan hanya dari Aceh, tapi dari Lampung, dari Pekanbaru, dari Jambi, yang masuk ke Aceh untuk membantu normalisasi listrik di Aceh Timur khususnya dan di Aceh secara umum. Sementara mengenai dengan air bersih, ada solusi yang kita lakukan. Pertama, kita melakukan distribusi sumur bor. Kemudian kami mendorong mobil tangki air bersih. Ya, itu 3 hari sekali atau 2 hari sekali yang ngecamp ya di desa-desa tempat, kemudian diambil oleh warga, kemudian sumur bor. Nah, sumur bor ini kendalanya saat kita ngebor itu ada yang langsung dapat air, ada yang beberapa kali memang tidak dapat air gitu. Baik, kita akan kawal terus dan harapkan dalam masa perpanjangan masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi kali ini di wilayah Aceh percepatan bisa lebih signifikan ya Pak ya, memberikan hasil dan tentunya bantuan terus mengalir dan juga warga bisa dapat kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki telah berbagi informasi bersama kami. Salam sehat Bapak, selamat kembali beraktivitas.